Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Anak-anak, alhamdulillah, insya Allah kabar baik ya, Mas Fatah, Mas Ilyas Rafa. Baik, anak-anak, Ustadz pada hari ini akan mengajak kalian untuk membahas kaitan dengan materi telaah struktur teks cerpen. Ya, sudah siap ya. Kemudian untuk presensi anak-anak nanti silahkan nanti kalian bisa isi di presensi apa namanya itu yang sudah Ustadz share kepada kalian. Kalian nanti mampu untuk mengidentifikasi struktur dan menganalisis, dan tujuannya adalah kalian nanti mampu untuk mengidentifikasi dan menganalisis struktur teks cerpen ya, dengan video yang nanti yang Ustadz siapkan anak-anak ya. Oke, baik. Halo, sebelumnya kemarin kita sudah pernah belajar kaitan dengan unsur pembangun teks cerpen ya. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan ini enggak? Mana yang termasuk unsur intrinsik cerita? Latar, alur, sudut pandang, iya, sudut pandang, amanat. Oke ya. Sedangkan nilai moral dan latar belakang termasuk unsur apa? Yang moral itu ekstrinsik. Oke. Ekstrinsik. Ya, baik. Anak-anak, pada hari ini saya akan mengajak kalian untuk belajar menelaah struktur teks cerpen ya. Nah, Ustadz tadi sudah share kepada kalian kaitan dengan video teks cerpen yang Ustadz ambil dari teks cerpen Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan karya Glory Christabel. Pejabat Monda ini tidak senang terhadap Mogu karena mendapat perhatian lebih dari raja. Maka ia mencari siasat supaya Mogu tampak bodoh di hadapan raja. Karya siapa? Glory Christabel. Kira-kira apa pertanyaan yang muncul dari kalian? Keras. Rajin ya. Ya, si Mundanya akhirnya dihukum. Ya. Terus akhirnya Mogunya jadi raja karena kebijaksanaan dan kepintarannya. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang struktur teks cerpen? Tahu? Orientasi. Ya, siapa ini? Oh, Mbak Landep, silakan Mbak Landep. Oh, ada orientasi. Terus? Orientasi, komplikasi, resolusi. Apa yang kalian ketahui? Ada yang bisa menjelaskan? Ada sebuah teks ya. Kenapa disebut orientasi dari teks ini? Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali ya, tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Kenapa ini disebut orientasi? Karena itu kan mengenalkan lokasinya, Pak. Ya, orientasi ya. Adalah pengenalan sifat tokoh, ya, tempat peristiwa, suasana, dan pengenalan alur cerita. Ya. Maka ini kalian juga pernah membaca cerpen Pohon Keramat karya Y.R. Ismail ya. Nah, ini kenapa disebut rangkaian peristiwa? Mengarah pada permunculan masalah. Iya, mengarah pada pemunculan masalah. Ada yang lain? Mbak Adlin? Kayak peristiwa-peristiwa yang mulai menuju ke masalah atau kayak mulai Masalah. Dan penghubung antar kota, pembangunan pabrik dan tekstil, hingga terjadi perselisihan antar penduduk tentang pembukaan Gunung Beser. Ya. Apa ini disebut komplikasi? Ada yang bisa menjawab? Halo? Perselisihan antar penduduk ya. Iya, karena ada kata di situ perselisihan antar penduduk ya. Ada sebuah masalah yang timbul ya. Ketika berisi pemecahan masalah. Si aku tadi tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada anak-anak ya, silahkan dari cerpen yang kalian pahami tadi, yang judulnya cerita ya Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan, silahkan coba kalian analisis dari segi strukturnya ya, dan alasan apa, kenapa kok itu disebut sebagai orientasi, kenapa disebut sebagai resolusi, komplikasi, dan rangkaian peristiwa ya. Baik, silahkan dikerjakan selama 5-10 menit dari sekarang ya. Belum kan? Belum ya. Mbak Adlin, kalian sudah mengerjakan sendiri kaitan dengan menelaah struktur teks cerpen Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Berikutnya adalah kita lanjutkan ke kelompok
Ya. Silakan nanti ketika kelompok nanti kalian bisa diskusi kaitan dengan hasil jawaban yang sudah kalian temukan pada hari ini. Baik, silakan nanti kalian bisa klik join. Saya beri waktu dalam diskusi kelompok itu kurang lebih sekitar 5-10 menit ya diskusi. Nah, Mbak Marita dan Mas Huda, halo. Ya, Iya, silakan diskusi. Ya, Mas Fatah, Mbak Alifa Putri, halo. Iya, Tat. Iya, sudah diskusi belum? Halo Pak. Ya, sudah diskusi belum? Masih di Ini Iya. masih diskusi. Pak. Baik, silakan disamakan persepsinya ya. Nanti kira-kira yang presentasi siapa? Fatah atau Alifa atau Mas Fatah, Tat. Fatah, Tat. ya? Pak, loh, Sudah dikerjakan? Yang struktur. Heeh. Sudah ya. Tapi udah, tapi kayak kita nggak ituin paragrafnya. Tidak apa-apa. Secara garis besarnya aja ya. Sudah diskusi dengan Farah dan Ilyas Rafa? Udah. Sudah ya. Untuk presentasi yang pertama adalah Mas Fatah dulu, ya kelompoknya. Silakan nanti siapa. Yang kedua presentasi dari kelompoknya Mbak Adlin. Ya berikutnya nanti kelompoknya dari Mas Huda ya. dari paragraf 1 sampai 6 6 ya. sertai alasannya. Iya, alasannya apa? Ya, alasannya karena dari paragraf 1 sampai 6 itu menggambarkan kalau si Mogu ini itu merupakan anak yang haus akan ilmu pengetahuan. Oke, baiklah. Kemudian rangkaian peristiwa. Jadi aku mewakili Rafa sama Farah mau mempresentasikan tentang struktur dari cerpen menurut kita. Jadi orientasinya tuh dari yang perkenalan Mogi itu siapa sampai dia ketemu sama pohon ajaibnya itu. Ya, oke. Terus habis itu maksudnya sampai dia diajarin sama pohonnya itu. Ya. Terus rangkaian peristiwanya tuh pas dia ketemu sama raja. Terus rajanya tuh kayak kagum akan Mas Huda mewakili kelompoknya siapa saja? Silahkan nanti sampaikan. tadi Marita tuh. Ya, Marita ya. Lanjut. Menurut kami yang orientasi itu paragraf 1 sampai 6. Ya, lanjut. Nah, terima kasih atas jawaban dari kelompoknya Mas Fatah, Mbak Adlin, dan Mas Huda. Silahkan, yang lain bisa memberikan tanggapan. Mulai dari paragraf 16 sampai dengan 17, karena itu adalah cara pengarang untuk menyelesaikan sebuah cerita. Kira-kira simpulannya apa ini? Kegiatan pembelajaran pada hari ini. Silahkan, ada yang menyampaikan. Empat. Ada Iya, 4 empat. tadi. Nah, apa saja? Ada Orientasi, rangkaian peristiwa, rangkaian peristiwa. dan komplikasi dan resolusi. Ya. Bisa dijelaskan masing-masingnya? Orientasi adalah? Pengenalan. Iya. Kalau rangkaian peristiwa? Oh, kayak baru menuju ke komplikasi. Menuju ke komplikasi. Sedangkan komplikasi? Oh, munculnya masalah. Muncul masalah. Resolusi? Penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. Baik. Ya, pemahaman materi nanti silahkan anak kerjakan post-test ya pada pkloring.com dalam menu ujian formatif buku tes cerpen. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri anak-anak pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.